Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Anda melihat ini sepanjang hari, jangan ketinggalan satu pun ya, karena ini akan menuntun hidupmu. Dan kita masih ada di ibadah yang pertama. Ya, difoto dulu, silakan. Halo. Ibadah satu kita belajar dari orang yang gak mengenakkan, namanya Nabal. Kalau kasih anak jangan kasih nama Nabal ya, karena artinya bebal. Mari kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal 25, ambil catatan khotbah. Satu Samuel 25, ayat yang kedua sampai 13. Mari kita telusuri firman Tuhan ini. Judul di Alkitab kita, Daud, Nabal, dan Abigail. Tiga-tiga akan saya bahas sepanjang hari ini, bahkan lebih dari itu. Ayat 2 bunyinya, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Mirip kayak kita ya, tinggalnya di mana? Ya kan, tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Tinggalnya di Sidoarjo, kerja di Surabaya. Yang mempunyai perusahaan di Karmel, orang itu sangat kaya. Bukan hanya kaya, dia sangat kaya. Ia mempunyai, coba lihat aset perusahaannya, 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ini alat transportasinya. Gak tentu itu bicara tentang aset yang diperjualbelikan. Mungkin saja dia kerjanya susu kambing gitu, domba, enggak. Tapi coba bayangkan kalau hari ini ada orang punya perusahaan, dia punya 3.000 kijang. Itu merek mobil by the way. Berarti besar dong perusahaannya. Lalu 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Lihat itu, barang dagangnya adalah bulu domba, fur. Jadi satu domba itu terus siklusnya tak berhenti. Dia selalu menghasilkan keuangan. Jadi orang ini memang kaya. Nama orang itu ialah Nabal dan nama istrinya Abigail. Berhenti di sana dulu, saya jelaskan bahwa di dunia ini ada 4 tipe orang kaya. Kira-kira kita orang yang mana? Ada orang yang kaya hartanya seperti Nabal. Dalam bahasa Inggris, orang yang rich in what he has. Kaya karena dia punya banyak materi, banyak berkat materiil. Mungkin gak semua kita orang seperti ini. Dan tentunya kaya merek satu ini adalah kaya yang paling murahan. Karena ini tidak menunjukkan kekayaan hati seseorang. Yang kedua, orang yang kaya dalam pengetahuan. Kaya pengetahuannya, bukan hanya kaya hartanya, tapi kaya pengetahuannya. Di dalam dunia pendidikan misalnya, waktu kita berada di tengah-tengah semua profesor dan doktor gitu, ternyata di sana ya, kalau orang hanya kaya saja secara harta, nggak tentu dipandang loh. Nggak tentu. Sebutan antara mereka itu dokter. Dokter ini nggak tentu dokter medis, tapi doktoral. Wah, kalau kita nggak punya rasa aman diri di tengah-tengah orang begitu, bisa minder nih, kita ini hanya S1, bahkan mungkin nggak kuliah, lulusan SMA. Lalu di tembok-tembok dinding mereka nanti ada dokter besarnya, guru besar dan sebagainya, itu dipajang di universitasnya. Wow, ternyata tidak ada orang itu kaya di setiap bidang. Ada orang yang kaya hartanya, tapi dia dulu nggak lulus SD, meskipun konglomerat. Tapi ada orang yang kaya pengetahuannya, tapi dompetnya tipis biasa saja. Masing-masing orang punya kebanggaan di dunianya masing-masing. Ternyata segala kuasa hanya ada di tangan Tuhan. Makanya Yesus disebut raja di atas segala raja, kaya di atas segala kaya. Yesus itu kaya di setiap bidang. Maksudnya segala sesuatu adalah miliknya. Makanya kita harus mawas diri. Kalau orang berkata pada dirinya sendiri, aku ini kaya. Tunggu dulu, kaya apa? Bisa aja kaya monyet, kaya rusa. Kita itu kaya yang mana? Janganlah kita menyombongkan diri terhadap sesama kita. Mungkin satu kaya harta, yang satunya itu kaya pengetahuan. Dan orang-orang yang demikian, yang kaya pengetahuan, gak tentu mereka perlu kaya uang beneran loh. Mereka tuh merasa bangga dengan pencapaiannya. Wah, di mana-mana disapa, doktor, profesor.
Mereka punya kebanggaannya sendiri. Mari kita mawas diri, jangan jadi orang yang bebal. Orang bebal itu orang yang kaya di matanya sendiri. Gak tentu orang yang kaya hartanya itu bebal loh. Ada juga orang kaya yang takut akan Allah. Abraham itu kaya. Bahkan raya, bukan hanya kaya. Daud itu kaya. Lalu ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru, banyak yang mengikuti Yesus dalam pelayanan adalah wanita-wanita yang kaya. Yang mendanai ministry Tuhan Yesus di atas muka bumi. Nanti di Kisah Para Rasul juga ada yang namanya, ada juga orang-orang yang diberkati secara harta duniawi lalu dipersembahkan ke kaki para rasul. Rumah-rumah dan properti itu untuk kelangsungan Injil. Gak tentu orang kalau kaya hartanya seperti Publius di Kisah Para Rasul, itu orang jahat hatinya, nggak tentu. Tapi yang penting di sini jangan kita menjadi bebal. Pelan-pelan kita akan bahas bebal itu apa. Bebal itu bukan bodoh secara IQ, bahkan bebal bukan juga bodoh secara EQ. Ada orang itu yang IQ-nya tinggi tapi nggak pandai bergaul. Ada orang yang EQ-nya luar biasa, kemana-mana dapat favor, kemana-mana dapat kemudahan. Ngobrol sebentar sama seseorang, lalu mendapatkan kepercayaan. Orang yang gampang sekali supel dengan manusia, selalu memperoleh jalan masuk dengan mudah, sedangkan yang lahir bagi orang lain hal itu pasti mustahilah. Tapi bebal itu tidak ada hubungan dengan IQ maupun EQ. Bebal itu soal hatinya. Dimulai dengan ini, kalau kita merasa diri kita itu kaya di mata kita sendiri, hati-hati. Yaitu di duniamu. Di dunia orang lain gak tentu. Gak semuanya bisa dibeli dengan money. Ada pula yang kita bisa membelinya dengan uang, misalnya gelar. Tapi setelah diberi ya sudah. Anda gak masuk dalam liga orang-orang yang diprofesorkan dan doktorkan itu yang merasa ini orang-orang yang belajar untuk itu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita kira bahwa kita itu hebat. Orang lawan kata orang bebal itu bukan orang yang bukan orang yang pandai atau pintar. Lawan kata pertama kebebalan adalah kerendahan hati. Kita mesti rendah hati, kita mesti mawas diri. Kita harus ingat itu terus menerus. Pendeta juga tidak kecuali. Saya bisa dihormati di gereja, tapi di luar sana nggak tentu loh. Gembala itu sangat disanjung oleh domba-domba, oleh domba-domba penggembalaannya atau jemaat yang dibimbingnya. Tapi di luar situ mungkin dijadikan bahan tertawaan. Pendeta gini, pendeta gitu. Janganlah pernah kita menikmati sukses kita. Pikiran kita harus senantiasa pada tugas. Tuhan ingin saya melakukan apa di depan ini. Lawan kata bebal itu bukan hanya kerendahan hati, ternyata juga mawas diri. Fokus pada tugasnya. Jangan nikmati sekarang mahkota itu, mahkota kebenaran, kemuliaan itu nikmati aja di sorga. Di sini kalau kita mau menikmati sesuatu berhubungan dengan sukses pencapaian kita, nikmati yang pas-pasan aja, nggak usah berlebihan. Sukacita kita jangan ditaruh di itu identitas pribadi. Sukacita kita harus ditaruh pada hal-hal yang sifatnya kekal dan sorgawi. Misalnya kita melihat seseorang terima Tuhan, padahal bukan kita yang injilit. Kita dengar orang itu berubah, kita bersukacita. Kita bersukacita kalau orang lain dipakai dan diberkati, kita bangga sama mereka. Belajar taruh sukacitamu di tempat yang lain. Nah, yang namanya Nabal ini hatinya enggak begitu. Ada 4 macam kan, tadi saya sebut 2. Kaya harta, kaya pengetahuan. Apalagi kaya perbuatan. Kaya perbuatannya. Ada orang yang namanya filantropis atau orang yang suka memberi sana sini, dermawan. Donatur sini, donatur sana. Saya nggak bicara tentang gereja, saya bicara tentang masyarakat. Dia yang bangunkan ini, bangunkan library, perpustakaan, bangunkan ini. Lalu namanya ditulis di sana, ya sudahlah nggak apa-apa lah. Itu kebanggaan sementara. Percuma kalau namanya nggak tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab hormat dari manusia itu bisa dibeli, hormat dari Allah itu harus terjadi lewat kehidupan yang diubahkan. Ada orang yang kaya perbuatannya, baik sih, lebih baik orang baik daripada orang jahat, tapi dua-dua kalau tanpa Yesus tidak akan diselamatkan. Karena Adam sudah makan buah pengetahuan yang baik maupun yang jahat dari pohon yang sama. Tapi kalau saya suruh menghadapi orang baik atau orang jahat, saya hadapi orang baik aja lebih baik daripada hadapi orang jahat. Tapi orang baik dan orang jahat
Sama-sama gak bisa masuk surga lewat kesalehan mereka. Kaya perbuatan itu satu hal lah. Baiklah berbuat amal. Saya rasa itu penting, malahan menurut saya banyak orang Kristen terlalu surgawi, kurang amal sosialnya. Saya rasa kita perlu imbang ya. Kita perlu imbang. Namun demikian, yang sebenarnya disebut kaya di mata Allah itu yang tipe keempat. Kaya hatinya. Itu dulu. The heart. Di hatinya ini Yesus memerintah. Yesus di tengah, Yesus segalanya. Nomor satu, dia Alfa dan Omega. Yesus yang punya kata pertama, Yesus yang punya kata terakhir. Apa-apa tanya Tuhan dulu, menurut Tuhan seperti apa, terakhirnya siap terima perintah. Kaya hatinya, nah inilah yang tidak dimiliki oleh Nabal, karena dia bebal. Hatinya itu mati. Nanti by the way saya kasih bocoran, Nabal matinya gimana. Alkitab mengatakan hatinya membatu. Persis seperti hati rohaninya, jantungnya pun akhirnya begitu, mengikuti kerohaniannya yang mati. Nabal itu mati disebabkan karena hatinya membeku. Mungkin hari ini di ilmu kedokteran, mungkin kali ya, mungkin orang ini kena stroke. Atau mungkin serangan jantung, jikalau bukan otaknya. 10 hari kemudian Nabal meninggal dunia. Tapi dia sempat diranjangkan dulu. Hatinya membatu. Ada 4 macam orang kaya. Alkitab mengatakan orang itu sangat kaya namun miskin di hadapan Allah. Bapak ibu saudara, bukan soal harta kaya atau miskin. Orang kaya yang jahat ada, orang miskin yang jahat juga ada. Ya, kapitalisme itu Tuhan tidak berkenan. Komunisme Tuhan juga gak berkenan. Itu bukan perkara berapa duit yang kau punya. Tapi seberapa banyak hatimu itu milik Yesus. Orang kaya yang melakukan kehendak Allah, Yusuf dari Arimatea. Kuburan itu mahal. Coba Anda sekarang pergi ke Yerusalem. Coba lihat di situ, kuburan itu mahal sekali. Itu hanya orang-orang kaya yang bisa punya kuburan-kuburan yang di sana ada beberapa nabi yang di depan Golden Gate atau di depan gerbang emas. Yang dikatakan dalam firman nanti Mesias di situ akan keluar. Dari gerbang itu akan keluar Mesias. Atau datang kedua kalinya. Itu mahal sekali, gak bisa, itu hanya millionaires, itu hanyalah miliarder jutawan yang bisa beli itu. Yusuf dari Arimatea, serahkan kuburannya di Yerusalem meskipun bukan di lokasi itu, kepada Tuhan Yesus. Yang lainnya diam aja, semua lari itu, semua nelayan. Ini ada satu orang kaya mempersembahkan dengan resiko loh, dia minta itu, dia sendiri bisa dibunuh, dikiranya dia adalah golongan Yesus Kristus. Waktu itu kan Tuhan dianiaya. Dia gak takut apa disebut konspirasi, ini sekte yang baru. Orang Yahudi sangat anti. Orang Yahudi serahkan ke Romawi. Tapi dia mengambil resiko. Lihat itu ada orang kaya yang baik. Janganlah kekayaanmu menuduhmu. Janganlah kemiskinanmu menuduhmu. Kaya miskin harta. Orang miskin yang cinta Tuhan. Lazarus contohnya itu yang ceritanya bolak-balik sama Tuhan jadikan perumpamaan. Orang yang kayak meringkuk di dalam api neraka, minta setetes dari jari Lazarus. Tapi orang ini yang miskin, meninggal dunia, tapi dia kaya di hadapan Allah, dia masuk surga. Janganlah kemiskinanmu juga menuduhmu. Oh kamu miskin ya, secara harta Tuhan tidak berkenan sama kamu. Siapa bilang bahwa perkenanan Allah itu ditentukan dengan berapa banyak harta? Perkenanan Allah itu ditentukan oleh hati, Allah itu melihat hati. Harta bisa jadi berkat, banyak harta juga bisa jadi kutuk. Lihat itu anaknya rusak tuh, anak orang kaya itu. Tapi lihat, anak orang miskin itu mencuri dan membunuh. Juga bisa jadi kutuk kemiskinan itu. Tapi kemiskinan bisa mempererat kita kepada Tuhan, membuat kita tergantung. Dan membuat kita semakin juga akrab dengan keluarga kita, semakin kompak untuk saling bahu-membahu. Kekayaan juga bisa membuat keluarga menjadi lebih menikmati kehidupan ini tanpa perasaan semua ini dalam milikku. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan menghakimi orang kaya, jangan menghakimi orang miskin. Tapi nilailah pohon itu dari buahnya. What is the fruit of your spirituality? Saya tanya sekarang kepada kita semua, pada jemaat. Apakah buah kebenaranmu? Adakah buah pertobatan? Hatinya. Empat tipe orang kaya. Nabal disebut orang itu sangat kaya. Very rich, extremely rich.
Namun demikian, dia miskin di hadapan Allah. Saya berharap hal-hal ini menciptakan hikmat di dalam diri kita. Lawan kata bebal juga adalah hikmat kan? Dan hikmat selalu dimulai dengan takut akan Tuhan. Kita baca sekarang ayat 3, masuklah cerita tentang istrinya. Saya akan bahas nanti Abigail di kebaktian-kebaktian setelahnya. Tapi mari kita singgung sedikit. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Pertanyaan saya, loh kok bisa perempuan baik-baik gini kok mau nikah sama laki-laki kasar? Singkat cerita, zaman dulu itu tidaklah luar biasa pernikahan yang dijodohkan oleh papa mama. Oke? Simple gitu aja. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Abigail ini bijak dan cantik. Ini pujian yang luar biasa. Cantik, Alkitab menyebut seorang perempuan cantik cuma 3 kali. 1, Abigail, Rahel. Lalu satunya lagi siapa? Esther, Ratu Esther. Yang menggantikan Ratu Wasti. Cuma 3 orang ini aja. Berarti Abigail ini cakep gak? Cantik. Nanti di ibadah-ibadah setelah ini, saya akan ajarkan di kebaktian terakhir malahan. Judulnya Batsheba. Sebelum dosa adalah dosa. Waktu Daud jatuh sama Batsheba. Batsheba itu disebut elok, parasnya. Tetapi gak tentu lebih cantik dari Abigail. Berarti sebenarnya Daud gak perlu jatuh. Simple aja saya kasih bocoran. Gak tentu kalau istrinya cantik dia gak akan selingkuh. Gak tentu kalau suaminya cakep dan baik, ramah, sangat melindungi, sangat gentleman, dia gak akan selingkuh. Karena dosa bertutur di lubuk hati, gak ada hubungan dengan kecantikan seseorang. Makanya itu kalau sini punya pasangan yang pas-pasan, gak terlalu cantik, gak terlalu cakep, hargai, maka mereka akan menjadi makin cantik, semakin cakep. Berikan pada kami hari ini, suami atau istri kami secukupnya. Doa Bapak kami versi nikah. Janganlah kita compare dengan orang lain. You can never be satisfied, you know. Sin works that way. Dosa itu bekerja demikian rupa. Tidak akan pernah puas. Abigail sama Batsheba mungkin undi 11-12 cantiknya. Sudah punya seorang istri. Nantinya nih Abigail nantinya jadi istrinya ya Daud. Karena nanti Nabal meninggal. Dan Daud menyunting. Karena sebagai janda, Daud menikah dengan orang ini. Nanti ya saya kasih sedikit bocoran heads up di ibadah 1 gini rasanya saya udah gak sabar mau ceritain semua tapi harus bagi-bagi. Gak bisa dalam 1 jam bagikan semua ini. Tapi sementara sekarang Abigail ini masih menjadi pasangan seorang yang sangat bebal di perjanjian lama di zaman purbakala. Abigail disebut bijak, bukan hanya cantik. Berarti ada yang namanya outer beauty, inner beauty, ada yang namanya cantik luar, cantik dalam. Abigail disebut dua-duanya. Dia cantik luar biasa. 1 dari 3 yang disebut Alkitab dengan kata cantik. Tapi dia bijak. Tapi laki-laki itu kasar dan jahat. Ini juga buruk rupa dalam, buruk rupa luar. Dia ini kasar dan dia jahat. Kasar itu luarnya. Senggolan sama orang. Jahat itu intention atau maksud hatinya. Jahat itu dimotivasi. Inilah orang bebal, gak bisa dijelaskan dengan sesimpel ini. Alkitab itu luar biasa, sangat indah, summary. Kalau Alkitab merangkumkan sesuatu itu cepat sekali. Orang bebal sama dengan kasar dan jahat. Dalamnya jahat, busuk hatinya, luarnya kasar. Itu sudah lengkap sudah. Itu setannya Tritunggal. Dia kasarnya dan jahatnya. Udah sempurna dosanya. Ada gak orang kayak gitu di masyarakat? Ada. Sedikit yang mirip dengan itu yang sama-sama gak bagus adalah yang jahat dalamnya, tapi mulus depannya. Nah itu namanya kemunafikan. Itu bendolnya nanti diburi. Kita bisanya nice di depan, tapi belakangnya kita mengumpat orang. Jangan jadi orang gitu. Tapi ada orang yang dosanya vulgar. Saya gak perlu jadi role model atau jadi teladan. Udahlah gak usah kagumi, memang aku orang jahat mau apa. Ada orang yang memang mengemas dirinya untuk jadi orang yang kasar. Dan dia gak merasa bersalah. Kasar aja sama semua orang. Kasar sama pegawai,
kasar sama tetangga, kasar sama keluarganya sendiri, kasar aja sama semua orang dia. Bagi dia semua orang hanyalah objek kok, hanyalah uang. Hatinya juga jahat. Hati-hati ya, ini sama kemunafikan beda-beda tipis. Tapi dua-dua sudah menuju kebinasaan. Kalau ada orang yang seperti ini, saya sarankan, perbaiki hatinya di dalam, berlutut di hadapan Kristus, minta Roh Kudus ubahkan. Aku yang jahat, bukan minta jadi baik, jadikan aku menjadi seperti Kristus, ubahlah aku Tuhan. Lalu pelan-pelan, ubah kebiasaannya, biasanya bicara kasar, semprot orang, sekarang tahan. Biasanya sama orang kecil, menghina, ya, sekarang belajar untuk menghargai setiap orang. Biasanya sama keluarga sendiri, kalau sama orang-orang besar di luar sana koneksinya, wah dia nice sekali melobi. Tapi sama istri main tangan, sama anak main semprot, nggak nganggap, ubah. Kalau hatimu berubah, luarmu juga harus berubah. Gereja bukan tempat di mana kita menyembunyikan dosa. Gereja bukan tempat kemunafikan. Memang kita nggak bisa kontrol satu persatu sih siapa yang datang, siapa yang pergi. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan kita perlu terus mengingatkan. Kemarin waktu saat teduh bersama hari Sabtu, kan saya ajarkan, sepulang dari gereja kita harus bagaimana, kita harus jadi lebih adil, lebih jujur dalam bisnis sehari-hari. Sedikit review. Baru kemarin, pulang dari gereja doa berkat ini, orang Kristen harus lebih adil, harus lebih jujur dalam bisnis sehari-harinya. Gak bisa berkata Tuhan, bisnis, gak bisa. Memang gak boleh dicampur baurkan. Tetapi, andalah orang di kedua-duanya, harus orang yang sama. Dalam bisnis kita harus berubah juga cara-cara kita, gak bisa menghalalkan segala cara. Kalau gua gak curang, mana bisa berhasil? Bisa. Belum dicoba kok. Buktinya orang curang gak berhasil juga lebih banyak. Sama banyaknya minimal. Kalau 50-50 kenapa enggak kita jomplang ke percaya daripada kita jomplang ke ragu? Paham maksud saya? Orang kan begitu. Kalau saya nggak main pakai cara-cara bawa tangan, cara-cara sikat kiri kanan, mana bisa saya berhasil? Coba lihat orang kayak gitu, dia bisa berhasil sebentar, nanti dia juga disikat. Sama-sama sami mawon kok. Kenapa nggak mau coba ya righteousness saja yang kebenaran? Sama-sama struggle kok, sama-sama bergumul, ya kan? Harusnya pulang dari gereja kita harus lebih adil. Pulang dari gereja kita harus lebih murah hati sama orang lain. Kita harus lebih menghargai sesama kita. Kekristenan itu memang agama, bukan agama. Sebenarnya kekristenan itu adalah jalan ke sorga. Tapi sementara kita jalan ke sorga, jangan lupa perjalanan kita di bumi, di dunia ini. Janganlah kita menyandung orang-orang di sekeliling kita. Kita pulang dari gereja itu mesti lebih murah hati sama orang. Lebih baik hatinya. Lebih takut akan Tuhan, lebih bangga sama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita jadi orang yang seperti Nabal, kasar dan jahat. Udah jahat, kasar lagi. Tapi sih, terus terang, ada orang yang kelihatan kasar di luarnya, tapi sebenarnya baik hati. Misalkan ya, ini opini, ini bukan kebenaran, tapi ini adalah pengalaman saya. Tapi ya nggak tentu salah, karena itu saya alami sendiri. Orang berkata, zaman dulu ya, sekarang Hongkong kan masih tutup. Kalau ke situ tuh nggak suka, kenapa kasar-kasar orangnya? Iya sih. Ngomongnya tuh, apa namanya ngomong apa ya? Kalau fightilah. Cepatlah, coba lihat kalau dimsum. Ya kan? Prak, jatuh lain sekali sama Jepang. Waktu saya pelayanan ke Jepang, saya ini bukan jalan-jalan, tapi sebagai misionaris kirim Tuhan ke sana sini. Karena saya diberi kemampuan dan talenta untuk bisa bicara kepada berbagai macam bangsa. Saya masih ingat waktu itu saya turun pagi-pagi pas breakfast di hotel, itu diam sekali. Jadi orang Jepang kalau makan tuh, hai, ohayo gozaimasu, hai. Lalu habis itu ngomong suami istri atau siapa ngomong-ngomong, nggak ada suaranya. Makan juga nggak kelontangan. Tapi menurut saya orang Jepang sama orang Hongkong, saya mending orang Hongkong. Ini opini ya. Orang Hongkong kelihatan kasar di depan. Kalau saya tanya sesuatu, dia itu sungguh-sungguh. Orang Jepang bisa polite di depan. Tapi nggak tentu hatinya itu personal. Orang Hongkong lebih personal. Saya nggak pernah pas di Hongkong lagi, waktu itu pelayanan.
Atau zaman-zaman dulu sekali sebelum saya jadi full timer, saya kerja pergi dalam business trip ke sana. Saya masih ingat kok, saya tanya apa sama orang itu diantar sampai tujuan itu berapa blok. Ya nggak peduli, ngomongnya ngomongnya mungkin keras itu ya. Tetapi baik hatinya. Andai kata orang Jepang dan orang Hong Kong digabung, kan asik ya. Kasarnya berkurang, tapi baiknya bertambah. Kita perlu dua-dua. Jangan pernah berkata sama keluargamu, yang penting kan papa ini kan hatinya. Gak bisa. Yang lembut juga dong pak. Menakutkan loh bentak-bentak begitu, membuat trauma. Coba gak percaya kalau punya bayi, coba bentak dia langsung nangis. Langsung kaget. Gak bisa, yang penting hatinya. Manusia melihat bukti, meskipun Allah melihat hati. Mamanya apa sih? Cinta nggak? Kalau papa nggak cinta, ngomong sama istrinya, nggak mungkin hari ini kerja keras seperti ini. Tapi nggak pernah sepatah pun kata I love you atau I'm sorry. Nggak bisa. Wanita perlu dengar suaminya berkata I love you honey. Wanita nggak diciptakan sebagai robot. Anda nggak perlu lus BMW-mu dan berkata I love you, karena dia nggak peduli asal dikasih bensin tuh. Tapi istrimu bukan BMW. Be my wife. Istrimu itu bukan BMW. Istrimu itu bukan mobil, bukan benda. Istrimu itu manusia. Tetap perlu dilus-lus dan berkata, aku sayang sama kamu. Nggak bisa, pokoknya yang penting hatinya. Pokoknya aku nggak jahat kan. Yang penting hatiku ini cinta padamu kan. Luarnya kasar, biarinlah. Nggak bisa. Kalau pernikahannya mau bahagia, kalau keluarga mau harmonis, harus berubah. Orang Kristen masalahnya di sini, hatinya berubah, kelakuannya tidak. Itu salah. Itu salah packaging. Coba kalau Anda di dalam industri misalnya, maksudnya apa ya, kita bikin satu merchandise apa. Tahu nggak bedanya apa? Di Indonesia ini kontennya nggak kalah. Lodeh itu seluruh dunia nggak ada yang ngalahkan mau makanan apa. Tapi kalau mau bicara packaging, coba lihat Jepang. Masuk ke tokonya itu rasa kayak kalau nggak beli ini itu rasanya itu pulang itu nggak bisa tidur. Dimakan ya enak. Tapi yang ada di negeri kita juga nggak kalah enak. Tapi kita seringkali nggak mempedulikan packagingnya. Tampak luarnya itu asal-asalan, konten barangnya bagus. Tapi kita tidak bisa menjualnya. Banyak orang Kristen itu seperti itu. Dalamnya bagus, luarnya kasar. Mana bisa orang akan tertarik untuk mengenal Yesus lewat hidupmu? Mana bisa keluarga Anda itu merasa happy bersama dengan Anda? Mana bisa orang kerja itu langgeng. Jangankan pegawai stafnya, pembantu pun di rumah juga gak tahan. Tapi aku memang begini sudah. Memang aku ini kan memang dari atas. Lah iya, kan ditebus sama Tuhan Yesus. Dari cara nenek moyangmu yang salah. Aku bukan orang-orang barat itu yang bisa ekspresif. Ya ngerti. Tapi kalau Anda mau mencipratkan suatu kebahagiaan dalam diri ayah ibumu misalnya, meskipun selama ini, ya oke, ya pak, oke, ya. Nggak ada salahnya dikit cipika-cipiki. Kalau papa sendiri, mama sendiri ya kan. It will make them happy. Not to mention it will make you happy. Happier. Bukan hanya itu akan membuat mereka bahagia, itu kan membuat Anda juga lebih bahagia. Gak ada salahnya, jangan pernah berkata yang penting hatinya. Gak bisa yang penting hatinya. Saya juga orang yang kaku, sangat-sangat kaku. Tapi saya hari ini banyak berubah packagingnya. Saya gak bisa bawa umat Tuhan kalau packaging saya gak berubah. Yang penting hatinya. Gak bisa, packagingnya pun harus berubah. Tapi banyak orang hanya mengubah packagingnya. Tapi dalamnya kadaluarsa. Hati-hati beli di supermarket yang tanda tanya. Saya tidak lama lalu pergi ke satu tempat, saya beli, wah barang kan. Saya ini bukan seorang shopper ya, saya nggak suka beli-beli. Saya cerita di Jepang, pengen beli sini sana sini itu karena saya mengagumi packagingnya. Bagus. Sekarang Korea ya katanya ya. Saya sih nggak suka beli-beli, itu cuma cerita aja feeling waktu saya masuk ke toko itu beda banget. Nah, kalau saya masuk ke supermarket ini, wah saya beli barang, wah ini kayaknya snack enak segalanya, beli.
Baru tahu waktu saya cek. Untung anak saya yang kecil itu jeli. Dan berkata, Dad, ini expired. Bagus-bagus, yummy, enak-enak sekali. Kontennya, wah bagus sekali. Packagingnya semua, packagingnya bagus segalanya, tapi dalamnya busuk. Itu tinggal tunggu dituntut tuh supermarketnya tuh kalau begitu terus. Kadaluarsa semua. Barang kadaluarsa dijualin. Demikian pula di dunia ini banyak orang kalau Anda lihat ya. Wah, sangat-sangat bagus luarnya, servisnya segalanya. Tapi dalamnya menghujat. Kadaluarsa dan busuk. Juga jangan jadi yang kayak gitu ya. Luarnya bagus, dalamnya busuk. Tapi juga jangan jadi yang kayak gini. Dalamnya bagus, luarnya kasar. Makanya gak pernah berhasil dalam segala relasi dan hubungan. Gak pernah bisa awet kerjasama sama orang begitu. Dia kaget garuk-garuk kepala. Aku doa sudah, puasa sudah. Aku rajin loh pelayanan gini. Kenapa kok gak pernah awet? Ya salah sendiri, kasarnya kok gak diperbaiki. Kasar itu kebiasaan. Jangan jadi orang yang bebal luar, terlebih jangan jadi orang bebal dalam. Banyak anak Tuhan itu bijak dalam, bebal luar. Not lovable. Gak gampang untuk dicinta. Dielus itu bisa menusuk soalnya. Bagaimana kita gak trauma kalau saya mau elus kepala seseorang ternyata dia adalah duri mawar. Bukan mawar Sharon. Durinya malah sakit. Lama-lama kan kita trauma. Kita buat orang lain trauma untuk mencintai kita, untuk mengasihi kita, untuk menolong kita. Kita buat orang trauma untuk membantu kita. Salah siapa pada akhirnya? Ya salah si bebal. Kalau Anda mau tahu kita perlu berubah luarannya seperti apa kulitnya, tanya sama orang-orang terdekat Anda. What do you think? Perubahan apa ya? Harus cukup gentleman dan besar hati untuk berkata, tolong ngomong sama istrinya, tolong kasih aku masukan. Kira-kira hal apa yang perlu aku ubah? Kamu itu tajam lidah. Oke. Tajam gimana? Jangan tunggu kalau berantem lain. Kamu tajam lidah, kamu yang tajam lidah. Sama-sama tajam-tajaman, lidah menajamkan lidah. Lidah buaya. Ada tanaman juga lidah mertua ya, betul ya? Mumpung gak ada apa-apa, itu evaluasi. Nanti coba nih pulang nanti ya, di kendaraan. Anda saling ngobrol suami istri, kira-kira apa yang perlu aku ubah? Kasih gak bisa bertambah, cinta bisa. God bless you. Kasih gak bisa bertambah, ngerti gak maksud saya? Orang itu mau sejahat apa segalanya, kita tetap mengasihi kan. Cinta bisa. Gak percaya coba kasar sama pasangan Anda, cinta berkurang. Tapi gak akan cerai. Loyal sih loyal, komitmen. Coba Anda ngomong baik-baik. Coba lihat gak cinta bertambah. Cinta itu begini. Kasih itu begitu. Di Kalvari. Coba Anda tanya satu sama lainnya. Coba ngomong sama orang anak-anaknya. Menurut kamu papa selama ini apa? Iya pak. Kalau anaknya bilang, iya pak. Papa kalau mau lebih dicinta beliin PlayStation pak. Segalanya. Nah itu jangan didengarkan. Itu manipulasi tuh. Itu anaknya itu jago bisnis tuh. Tapi kalau dia ngomong baik-baik, dengarkan. Atau Anda bisa tanya sama papa mama. Atau bisa tanya sama saudara seimanmu yang dekat denganmu. Atau saudara sahabat akrab. You ask them. Di area apa? Saya kalau ngasih masukan sama orang cukup detail sih sama anak-anak rohani juga. Murid-murid saya beritahu kamu mesti gini. Kalau kamu lagi chatting seperti apa, kamu balasnya seperti apa. Saya kadang-kadang ngasih masukan. It's the impression you give to people. Very important, percaya nggak? Luarnya itu penting. Dunia ini hanya cuma take care luarnya. Nah itu celakanya. Gereja itu jangan sampai hanya take care dalamnya. Kita harus juga berfirman untuk luarnya. Misalnya kalau kita salaman ya. Salaman, gak dapet lah interview kayak gitu. Tapi juga jangan disakiti, aduh gitu ya, juga gak perlu. Tapi kalau kita sudah tegas dari depan, itu impresi yang kita berikan. Luar itu juga perlu berbenah. Buktinya yang perempuan make up. Laki-laki memakai pakaian, pakai hem seperti ini, lihat ini bapak ini rapi. Ya kan? Tapi perlu bangun. Terima kasih. Ya, saya tahu pagi-pagi kalau ibadah memang susah. Apalagi pengajaran yang mendalam begini ya kan.
Masih hidup? Masih hidup ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saling tanya satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ya. Belajar sesuatu, amin. Saya nggak bisa beritahu Anda harus berubah di mana, karena saya nggak mengenal satu persatu. Tapi kalau Anda mau, Anda berada di dalam CG, gereja kita ini sudah hampir 100% semuanya orang-orang yang tertanam di dalam sel group. Anda bisa tanya kepada saudara seiman yang ketemu setiap minggu tuh, yang kira-kira apa yang harus berubah dari aku. Belajar berbesar hati untuk dapat masukan, feedback itu perlu. Ayat yang berikutnya, ayat 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Anda pahami, mari kita pahami bahwa Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Apa artinya Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya? Itu artinya the season of giving has arrived. Misalnya seperti Natal. Meskipun itu bukan inti Natal, tapi Natal juga kadang-kadang diasosiasikan dengan Sinterklas. Karena Natal, di waktu Natal lah orang itu saling membagi-bagikan hadiah dan bertukar hadiah pula. Season of giving atau musim untuk memberi telah tiba. Ketika Nabal menggunting bulu domba-dombanya, dia segera akan mendapat keuntungan besar. Biasanya pada saat-saat seperti itu di kampung halaman itu bagi-bagi. Contohnya pada waktu ada kurban, itu waktunya bagi-bagi daging sekampung ya kan? Ini waktunya telah tiba, Nabal menggunting bulu dombanya. Ini berarti dia akan mendapat keuntungan. Jadi Daud itu bukan menuai protection fee kayak mafia. Dia bukan gangster yang meminta iuran perlindungan. Bukan. Tapi Daud itu memang melakukan satu service atau melakukan sebuah jasa. Nabal punya domba-domba dan semua gembala-gembalanya Nabal itu dijagai sama Daud dan 600 pasukannya. Ceritanya Daud ini sedang dikejar-kejar Saul dalam pelarian, tapi yang diuntungkan adalah Nabal dan company perusahaannya. Karena Daud tinggal di situ, nggak ada berani perampok-perampok zaman dulu. Banyak sekali bajak darat, bukan hanya bajak laut. Jadi dirampas itu dengan cara yang kasar karena waktu itu memang belum ada security. Ya, karena itu Daud dengan keberadaan Daud di situ itu menguntungkan mereka. Mereka nggak jadi rugi. Biasanya kalau punya 3.000 domba sudah biasa akan hilang 300 itu. Dirampas, dicuri. Tapi gara-gara Daud tak seekor pun hilang. Coba bayangkan. Kalau satu domba itu harga berapa sekarang kalilah 300. Keuntungan berapa perusahaan itu dapatkan. Karena perlindungan Daud secara tidak langsung. Sedangkan kita sekarang pakai security aja, kalau kita outsourcing aja juga perlu bayar. Karena mereka di training juga, ya kan? Daud itu nggak sampai bahasa orang Hokiannya, dia itu nggak cengli. Dia nggak mau semena-mena, makanya itu dia utus 10 orang untuk mewakili dia. Dia nggak datang sendiri. Karena Daud itu kan berkarisma, kalau dia datang sendiri kan takut. Ceritanya kalau lebih baik deal sama bawahan. Kalau sama atasan tuh harganya mahal gitu loh. Daud gak datang sendiri, kasih 10 orang datang ke sana. Dan lihat caranya, santunnya luar biasa. Padahal Daud dan rekan-rekan yang 600 orang ini semua tentara. Biasanya orang kalau pegang senjata itu bisa semena-mena. Tapi coba pahami, ini juga sebuah pesan untuk setiap kita yang punya kuasa di masyarakat. Jangan sampai kita semena-mena, selalu harus ada give dan take-nya. Apa dulu kontribusinya sebelum Daud meminta sesuatu? Daud pun tidak memintanya dengan cara menekan. Dia hindari intimidasi. Dia nggak mau pakai cara demikian. Kalau di sini ada anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Maksud saya kalau Anda diberikan suatu power di dalam hidup ini atas orang lain, gunakan dengan baik ya. Ingatlah di atasmu ada yang super power. Yang bisa apa-apain you. Di atasmu itu Tuhan. Dan Daud pergi ke sana. Apa yang dilakukan? Pergilah ke sana, tanyakan keselamatan atas namaku, ayat 6. Dan sampaikan salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. 4 kali selamat, 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 selamat. Jadi Daud itu tidak pakai cara intimidasi, dia pakai cara santun, ngomong terus terang. Terus terang. Dan dia tidak memeras, dia tidak pakai blackmail, tidak pakai ngancem.
Ayat 7, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Sekali lagi seperti bahasa Hokian tadi, cengli sekali. Karena dia itu tidak datang ke mereka minta sesuatu sebelum mereka sendiri meraup keuntungan. Paham maksud saya? Di zaman edan ini sekarang, korban itulah yang diperas. Misalkan, orang kerampokan. Dia kehilangan hartanya. Untung-untung enggak nyawanya. Enggak tentu loh. Orang tersebut akan dibela. Bisa-bisa harus bayar sana sini untuk bisa mendapatkan keadilan. Kalau itu terjadi, memang kan terjadi selalu di bumi. Tapi segala sesuatu yang sifatnya injustice atau ketidakadilan, suatu hari akan diseret ke pengadilan Allah. Lihat, semua orang kulpritnya, semua yang begitu, yang mempraktekkan hal seperti itu, menentang hukum Tuhan. Daud gak begitu. Daud itu tunggu sampai mereka itu dalam sejahtera, selamat-selamat dulu, dan dia berkata, kami cuma minta sesuatu kalau memang yang sepantasnya diberikan atas jasa kami. Andai kata Daud masih berada di army tentaranya Saul, bukan jadi buron meskipun tidak bersalah, dia pasti tidak akan minta sesuatu karena memang sudah jadi tugasnya. Tetapi Daud waktu itu, dia lari karena dia disalahi. Namun demikian dia berkata sama Nabal, minta baik-baik. Baru-baru ini aku mendengar kau mengadakan pengguntingan bulu domba. Sebelum kau mendapatkan keuntungan, aku tidak akan berani bahkan buka mulut minta. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Daud masa nggak tahu hitung-hitungannya bisnis. Dia dulu adalah gembala domba papanya juga. Dia ngerti kadang-kadang kalau bukan dirampas sama orang, dirampas sama beruang. Gara-gara ada Daud, beruang lihat, oh, ini sudah terkenal ini. Singa lihat dia, oh, udah berkata, minggir. Sinyo satu ini jangan coba berani lawan. Kasenku mati, dirobek mulutnya sama dia. Mungkin singa sama singa ngomong, oh. Kasenku itu yang mati. Beruang satu dengan beruang yang lain berkata, bye-bye. Ketemu Daud sudah, gak nafsu. Itu domba-dombanya Nabal, tapi gara-gara lihat Daud gak jadi. Belumnya dimakan binatang buas, makan serigala. Mereka semua aman. Tak ada seekor pun dombamu jadi lamb chop. Menurut saya cengli sih. Berapa ratus juta dia spare. Dia amankan. Berapa ratus juta, ratusan domba itu. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Minta risitnya dulu. Daud berkata, semua yang kuberikan semua ada risitnya, semua itu ada tanda terimanya. Makanya kalau di kasir-kasir ada tulisan, jikalau tidak ada tanda terima, free makananmu. Kadang-kadang kalau datang ke sana, kalau Anda mau free beritahu, nggak usah mbak, nggak usah tanda terimanya. Tapi Daud mau segala sesuatu ada tanda terimanya. Ini ada tanda terimanya sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Lihat, Daud tidak menentukan. Kami ini berada dalam belas kasihanmu. Kami ya perlu makan. Silakan. Berapa? Baik kan? Cingdi kan? Masuk akal kan? Coba lihat jawaban Nabal. Ini orang untung mati. Kalau dia nggak mati pagi, Daud jadi raja, berabe dia. Orang bebal itu nggak tahu whom he crosses in life. Orang bebal nggak ngerti, dia itu nginjak kaki siapa. Makanya itu, jangan pernah kita remehkan orang muda. Jangan kita pernah remehkan pemula. Jangan remehkan siapa-siapa di luar sana. Jangan berantem sama sembarang orang. Jangan-jangan nanti besan. Orang bebal itu selalu gak ada hokinya. Selalu nanti dia nginjek kaki orang yang suatu hari akan jadi. Itulah nasib orang bebal. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti dikatakan pada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini kan ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Pakai sarkas lagi. Gak mungkin dia gak tahu Daud kok dia tanya siapakah Daud. Daud itu terkenal sekali sampai dinyanyi-nyanyikan oleh wanita-wanita Israel. Saul membunuh ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia
Dia tahu perkara Goliat itu sudah world news. Itu sudah headline news, itu sudah di surat kabar mereka. Waktu dia berkata, siapakah Daud itu, dengan kata lain, dia kira dia siapa? Wah, sombong sekali nih Nabal. Lu kira lu siapa? Who do you think you are? Bukan who is he. Pada waktu sekarang ini kan ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Pokoknya yang muda selalu yang salah. Jadi orang ini pukul rata. Padahal kan gak gitu. Kita tahu cerita dalam biografinya Daud. Bahwa Daud itu disalahi. Dia itu disalahi. Karena iri. Jadi dia main pukul rata. Disinilah orang bebal. Orang bebal itu suka menghakimi tanpa fakta. Jangan sampai hatimu seperti itu. Kalau kita gak tahu, gak punya faktanya, mending di drop aja. Biarkan Tuhan atau yang berwenang. Kita fokus aja terus pada buah-buah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini orang bebal. Kalau saya lihat seperti ini, orang bebal seperti ini, kalau jadi hakim mati kita. Orang bebal gini. Orang bebal itu tidak mau belajar. Orang bebal itu mengira dia sudah tahu segala sesuatu. Pokoknya dia punya opini, itulah kebenaran. Orang bebal itu begitu. Padahal kalau orang bijak, dia akan pelajari dulu kasusnya. Dia akan cari tahu kalau itu berhubungan dengan, kalau itu berurusan dengan dia pasti akan dapatkan dulu fakta, informasi sejelasnya, baru keputusan. Makanya di dalam courtroom atau di dalam ruang pengadilan, mereka disebut dari orang, bukan hanya hakimnya, tapi ada satu kelompok orang, ya, namanya juri. Orang-orang itu yang mempelajari faktanya, mereka adalah orang-orang awam biasa. Jangan sampai Nabal ada di kelompok juri itu. Karena dia main keputusan, pokoknya yang dia rasa ya itulah kebenaran. Kalau itu adalah kita cenderung begitu, berarti sudah ada kebebalan, hati-hatilah. Ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan bawa, coba ya, baca lagi ya, saya kasih hintnya, saya kasih bocorannya begini, supaya kita memperhatikan. Apa itu kebebalan? Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Masalah dengan kebebalan adalah dia mengira bahwa itu semua miliknya. Bedanya orang bijak adalah, orang bijak tahu bahwa dia hanyalah manajernya. Meskipun dialah ownernya, dialah pemiliknya, tapi dia adalah manajer dari kasih karunia. Dalam bahasa Inggris penting sekali untuk kita mengerti ini, stewardship. Steward itu artinya hamba. Maksudnya kita ini hanyalah manajer. Tetapi orang bebal merasa bahwa dialah Tuhannya. Makanya Tuhan Yesus waktu memberi perumpamaan orang kaya yang bodoh. Mungkinkah Tuhan yang Maha Tahu itu anak Allah memikirkan tentang Nabal? Kita gak akan pernah tahu. Tapi pasti Tuhan tahu Nabal itu begitu. Iya kan? Karena Nabal ini kan ada di 1 Samuel. Ada di kitab Nabi. Berarti Yesus pun waktu kecil sebagai rabi dalam pendidikan, Yesus pasti belajar tentang Nabal. Dia tahu Nabal itu siapa. Mungkinkah waktu Yesus berpikir, waktu Yesus memberikan perumpamaan orang kaya yang bodoh yang berkata, ini punyaku, aku mau pensiun dini. Lalu Tuhan berkata dari sorga, hai orang orang kaya yang bodoh, kemana kau bawa, kemana kau berikan hartamu semuanya itu? Apa yang akan kau lakukan dengan semua harta tersebut? Malam ini kau mati. Pasti Yesus memikirkan seseorang seperti Nabal jikalau bukan Nabal. Karena orang bebal adalah orang yang mengira bahwa segala sesuatu yang dia capai, segala sesuatu yang dimiliki adalah miliknya. Dialah tuannya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Kebebalan itu menular. Ini bukanlah salah satu titik tingginya Daud. Ini salah satu titik rendahnya dalam imannya. Daud tidak dibenarkan. Dia menyandang pedangnya. Nanti cerita lanjutan di ibadah berikutnya. Kita akan dijelaskan bagaimana Tuhan mencegah Daud berbuat sebuah kesalahan yang fatal. Ternyata orang sebijak Daud, orang yang takut akan Tuhan, seorang yang hatinya berkenan aja, hampir-hampir terbawa arus kebebalan. Kebebalan itu menular. Gak heran Alkitab berkata, jangan bergaul dengan orang bebal. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul. Atau lebih tepatnya,
Lebih baik lagi, jangan jadi orang bebal itu. Karena kebebalan si Nabal itu membuat Daud jadi emosi. Dan dia menyandang pedangnya, bahwa 400 orang, 200 ditinggal untuk jaga barang. Hampir-hampir nyaris Daud bermain di dalam lubang orang. Dan dia hampir aja jatuh dalam dosa juga. Kebebalan itu menular. Kebijakan juga menular. Makanya itu, jawaban yang lembut meredahkan amarah. Orang bijak itu bisa mengubah suasana. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini saya berdoa, Jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta, menjadi dewasa rohani, termasuk saya. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, kitalah yang menentukan suhu ruangan itu. Meskipun kita mungkin bukan siapa-siapa, mungkin kita adalah buron, tapi dalam kebenaran. Tetapi kita yang menentukan suhunya. Mulai hari ini, jangan menjadi orang yang menyalahkan orang lain gara-gara dia. Take responsibility. Ambil suatu rasa tanggung jawab sendiri. Bahwa Anda dan saya diletakkan di dunia ini untuk jadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Jadilah orang bijak, belajar dari orang bebal namanya Nabal. Jangan jadi bebal seperti dia. Mari kita jadi bijaksana mulai hari ini. Dalam nama Yesus, amin.